Non-farm pekan lalu berhasil mencatatkan rekor yang cukup baik karena kan dirilis extremely good. Jika Anda menyimak dengan skenario yang sempat saya tayangkan dalam channel YouTube kami Agrodana Futures Official kemarin, tentunya Anda melihat bahwa itu adalah skenario nomor 2. Namun juga tidak boleh melupakan bahwa di skenario nomor 5 saya mengatakan tentang potensi di mana after release data tentunya market akan terfokus kembali ke dalam kekhawatiran pandemi global, yaitu virus corona. Dan itu yang terjadi di pekan lalu, dan akhirnya pagi ini Anda bisa lihat setelah dia sempat tertekan rilis data November, namun ternyata rebound dan ditutup di area 1674. Lalu kemudian pagi ini kita mendapati 1700 sudah mulai muncul. Namun apa yang terjadi dengan penurunan sekali ini? Ternyata gold tidak bertahan lama 1700, lalu tergelincir hingga bahkan mencatatkan rekor di 1657. Well, ini adalah area krusial, support psikologis yang kemungkinan potensinya akan dilirik oleh para investor jika ini ternyata masih cukup efektif dan kemungkinan tidak tertembus. Maka kemungkinan potensi ini adalah peluang untuk Anda melakukan buy on dip berikutnya untuk potensi rally selanjutnya, karena gold kemungkinan secara fundamental ini masih sangat mendukung untuk potensi bersinar kembali. Well, kejadian yang ada 28 Februari lalu hari ini itu merujuk kepada potensi historical price yang pernah juga terjadi pergerakannya, polanya mirip sama dengan area sewaktu krisis 2008-2009. So ini kemungkinan potensi adalah kesempatan, namun tinggal bagaimana Anda mengakali atau mengantisipasi potensi-potensi swing pergerakan yang kemungkinan akan sangat luas ataupun sangat lebar. Secara fundamental, data malam ini relatif sepi. Saya rasa semua terfokus dengan pandemi global dan juga semua bank sentral akan menjadi fokus utama para pelaku pasar. Mungkin saja mereka akan dipaksa untuk melakukan stimulus ataupun kebijakan moneter lainnya seperti langkah Fed yang sebelumnya terjadi, yaitu pemangkasan suku bunga. Bahkan kali ini kemungkinan potensi untuk munculnya kembali Fed di luar agenda, yaitu tanggal 18 Maret, mungkin saja akan lebih cepat untuk kepentingan potensi melakukan kembali cut rate. Apakah itu benar akan terjadi? Kita lihat segala kemungkinan potensi yang akan ada secara fundamental ataupun outlook dari technicalnya. Saya rasa 1655, 1657 menjadi pertaruhan untuk potensi bullish selanjutnya. Namun areal swing yang akan sangat besar itu yang harus Anda perhatikan. Selalu gunakan risk management, tentunya itu yang sangat saya anjurkan. Dan kita lihat technical untuk kali ini, apakah masih ada peluang untuk bisa kita manfaatkan dengan sangat baik. Technical view 9 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 9 Maret 2020 per jam 12:41 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1703.10 dan low 1657.10. Running price kini bertahan di 1660.30. Wow, ini kemarin terjadi apa yang sempat terjadi di tanggal 28 Februari yang lalu. Penurunan berserta dengan penurunan di indeks saham Asia ataupun global. So, apakah ini akan terjadi dewa penolong kembali seperti yang sempat dilakukan oleh Fed Powell? Well, kita tunggu. Beberapa bank sentral akan menjadi fokus untuk hari ini adalah BOJ yang akan melakukan pertemuan darurat atau dadakan. Rumor yang saya dapatkan kurang lebih mereka akan melakukan aksi untuk mengantisipasi, namun mereka menyangkal untuk melakukan intervensi terhadap mata uang, meskipun mata uangnya sudah terlampau anjlok. Dan artinya ini adalah kesempatan kemungkinan potensi anjloknya gold di pagi hari itu adalah koreksi di mana profit taking semua hedge fund untuk menutupi kekurangan atau defisit yang terjadi dari indeks saham dunia, di mana potensi untuk kali ini hampir mirip, kemungkinan terdorong untuk potensi bank sentral untuk melakukan stimulus ataupun pemangkasan suku bunga. Jadi bahan bakar untuk gold sudah ada, tinggal Anda manfaatkan bagaimana situasinya, tinggal juga Anda harus mengantisipasi swing yang cukup besar yang berpotensi terjadi. Apakah wajar apa tidak? Well, kita lihat kemungkinan potensinya cukup wajar ya. Kalau kita bicara tentang wajar tidaknya, Anda harus menyimak potensi tersebut pernah terjadi dalam krisis 2008-2009, di mana potensi pergerakannya swingnya cukup besar sebelum akhirnya dia mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Jadi selama terjadinya krisis moneter ataupun kekhawatiran terhadap resesi yang terbuka, saya rasa ini masih akan menjadi areal-areal yang cukup baik untuk melakukan buy on dip. Jadi tinggal lihat arealnya, lalu swingnya Anda harus antisipasi dengan risk management. Saya rasa risk management paling baik adalah averaging
ataupun stop loss, tapi sesuai dengan keadaan equity-nya tentunya. Kalau misalkan Anda hanya dengan keadaan ekuitas terbatas, saya tidak sarankan untuk melakukan averaging, tapi cukup dengan memperhatikan areal-areal krusial untuk melakukan buy on dip, dan Anda layak untuk memperhatikan itu. So, kali ini jika Anda lihat di channel YouTube, saya sempat menyampaikan tentang potensi areal koreksi. Lalu kemudian ini candlestick di tanggal 6 Maret yang lalu itu berbentuk long ledge doji, artinya kemungkinan potensi penurunan sebetulnya. Tapi pagi ini karena dia gap up lalu kemudian turun, saya rasa ini kejadian lagi ya, apa yang sempat tercapai di tanggal 6 Januari lalu dia koreksi, lalu kemudian juga di tanggal 24 Februari juga terjadi lagi, dan kemudian dia naik. Nah, ini juga terjadi lagi. Jadi kemungkinan potensinya akan sangat layak. Nah, areal 23,6%, 1655,60 atau 1657 seperti yang tercantum sebagai areal terendah hingga siang hari ini, itu masih menjadi areal support efektif. Lalu support berikutnya akan berada di kisaran 1645 ataupun 1647. Jadi untuk Anda strategi averagingnya kurang lebih 1655, 557 itu layak untuk lakukan buy. Lalu kemudian area selanjutnya adalah 1644, 1645. Ya, untuk short term reaction, saya rasa selama dia masih bergerak di bawah 1680 sehingga malam nanti, harap perhatikan kemungkinan potensinya di situ masih akan terjadi penurunan. Dan in case ternyata malam ini ditutup dengan potensi big bearish candle seperti ini, mungkin besok masih bisa jadi ada penurunan kembali. Tapi untuk hari ini saya masih prefer dikarenakan dari pagi hingga siang hari ini sudah mengalami penurunan dan range cukup besar, kurang lebih hampir 50 poin. Saya rasa saya masih akan lakukan buy di area 1657, 1658 ataupun yang paling kecil mungkin 1660. Tapi target pertama saya kurang lebih di area 1666, lalu kemudian target 1672. Kita lihat bagaimana dengan outlook dari grafik H4 itu sendiri. Nah, ini kurang lebih outlook dari head and shoulder yang sempat kita share. Tentunya Anda masih ingat dengan target yang akan dicapai adalah di area 1724, kurang lebih itu adalah target dari ketinggian yang sempat tercapai dari pola head ya. Jadi ini kurang lebih areal tertingginya dari areal kedalaman head. Anda tinggal tarik garis sejajarnya, Anda akan mendapatkan targetnya kurang lebih di area 1724 atau 1725 ya. Kemungkinan target segitu, lalu kemudian potensi penurunan berarti dia saya anggap koreksi, dan ingat bahwa koreksinya kemungkinan potensi bisa saja menyerang kembali areal neckline, berarti di 1645 1647. Anda bisa lihat di sini, itu adalah area yang sangat-sangat cantik, sangat ideal untuk kategori medium term terutama, atau target terdekat ini area support pertamanya 1658. Itulah sebabnya saya masih sangat confirm, sangat yakin penurunan pun masih bisa untuk outlooknya bisa positif. Karena kemudian faktor fundamental kekhawatiran terhadap resesi global kembali mencuat, apalagi dengan ternyata crude oil kembali terperosok di bawah $30 per barel setelah sebelumnya pertemuan OPEC Plus di pekan lalu tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Bahkan Arab Saudi mengatakan bahwa mereka akan berpotensi menaikkan kuota produksinya untuk mengantisipasi let's say kemungkinan anjloknya. Sangat politis sebetulnya keputusannya dan sangat mengancam, dan ini trade war yang terjadi dalam crude oil. Dan artinya ini adalah kepanikan yang akan terjadi, bukan ternyata virus corona saja, tapi juga perang yang dinyatakan oleh Arab Saudi terhadap pernyataan tersebut. Jadi kemungkinan potensi penurunan crude oil pun akan berdampak positif untuk safe haven gold. So, untuk hari ini saya masih lakukan buy on dip dengan target area buy saya adalah 1658, 1659 ataupun 1660 kurang lebih di area tersebut, dengan asumsi tadi adalah support pertamanya kurang lebih, dan target pertama pantulan saya adalah di area 1666 dan target keduanya adalah 1672. Namun bukan berarti mustahil untuk menyentuh 1680, tapi di malam hari jika ternyata 1680 tidak berhasil ditembus kembali, harap berhati-hati, jangan terlalu over bullish, tapi juga tidak boleh untuk over bearish. Stop loss saya akan gunakan kurang lebih di area 1650.00, tapi dengan kemudian area target selanjutnya adalah 1645, 1647 adalah area buy kemudian, atau alias area buy average. Kurang lebih seperti demikian, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.